Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dubai Badiacat dengan NIM 14224-0-9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS data analitik yang telah saya buat, yakni di Google Colab, di mana saya mengambil regresi, yakni regresi dalam adopsi AI di perusahaan global, di mana saya mengangkat pertanyaan, yakni seberapa besar peningkatan pendapatan atau revenue impact perusahaan itu dapat dijelaskan oleh investasi dan implementasi AI melalui pendekatan R square atau R kuadrat. Oke, rangkaian yang pertama yakni kita harus mengimport library, di mana library ini terdapat Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Seaborn, di mana keempatnya harus kita sikat agar mudah untuk digunakan nantinya, yakni Pandas dari PD, NumPy NP, lalu PLT, dan juga SNS. Kemudian mengaktifkan package, beberapa package yakni scalar model selection, linear model, dan juga beberapa matrix. Nah, hal tersebut digunakan untuk membagi data menjadi data training dan juga data testing, lalu membangun model regresi linear, kemudian mengaktifkan untuk mengukur performa modelnya, di mana ada R square score, mean absolute error, dan juga mean square error, atau nanti ada R square, MAE, dan juga MSE. Kemudian selanjutnya adalah membaca dan menginput dataset Excel. Di sini saya mengambil headnya 5 dikarenakan saya akan menggunakan 5 data teratas yang ada di Excel. Di sini kita menggunakan ekstensi file Excel, maka dari itu PD rate-nya adalah underscore Excel, seperti itu. 5 data, kemudian kita akan lihat informasi database. Dataset itu ada baris dan kolom. Di sini terdapat informasi bahwasanya terdapat 65.535 entries, yang artinya terdapat 65.535 baris dan 13 kolom, yakni dihitung dari 0 sampai 65.534. Dan di bagian statistika deskriptif, di sini terdapat beberapa informasi, yakni untuk melihat karakteristik data variabel numerik, ada jumlah, rata-rata, standar deviasi, minimal, maksimal, dan kuartal 1, 2, dan 3. Kemudian mengecek adanya missing value, apakah terdapat data yang kosong atau tidak. Untuk data yang digunakan itu tidak ada data yang kosong, maka dari itu hasilnya 0 semua. Lalu menentukan 8 variabel X dan juga 1 variabel Y, di mana di sini kita akan menyimpan variabel dependent dan juga independentnya. Untuk variabel yang X itu ada AI investment, automation rate, productivity gain, employee AI training dalam hours, lalu AI maturity score, dan kemudian ada deployment count, cost saving, dan juga AI adoption level. Dan variabel Y-nya adalah revenue impact, di mana hasil output akhirnya nanti adalah ke R square, yang dimana R square tersebut dimaknai berapa besar pengaruh dalam persenan variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y, di mana variabel X terdapat 8 variabel dan juga variabel Y terdapat 1 variabel, yakni revenue impact. Kemudian kita akan memisahkan data latih dan juga data uji, yang dimana di sini saya mengasumsikan bahwasanya kita akan mentraining 75 data dan juga menguji 25% data. Di sini saya menggunakan test size 0,25, yang berarti terdapat 25% data yang ditesting, kemudian random state di 42, yang artinya data diambil setiap 42 baris. Kemudian di sini ada extrain shape, di situ angka 49.000 itu didapat dari 75% dikali dengan total baris yang ada. Kemudian yang bagian Y itu adalah kolom, yakni terdapat 8 kolom yang bersama-sama di testing di data ini. Kemudian 16.384 itu diperoleh dari testing size, yakni 25% dikali dengan keseluruhan baris yang ada. Kemudian kita akan melatih model regresi linear dengan model sama dengan linear regression. Lalu untuk membedah model di sini saya mengambil 8 variabel dikarenakan saya akan menghitung 8 variabel tersebut bersama-sama mempengaruhi revenue impact sebesar berapa persen.
di mana di sini terdapat 8 dan variabel intercept atau variabel konstantanya saya nyatakan dalam estimasi konstanta revenue atau nanti berupa A. Nah, kemudian didapati hasil persamaan regresinya seperti berikut, yakni revenue impact sama dengan negatif 383.966,65. Hal tersebut dimaknai ketika terdapat variabel lain berupa 0, maka revenue yang terjadi adalah negatif 383.966 atau perusahaan merugi sebesar 383.966. Kemudian ditambah dengan 0,33 dikali EA investment, kemudian dikurangi dengan 3.654.896,1 automation rate, kemudian ditambah 204.548 productivity gain, dikurangi dengan 606,89 dikali employee AI training hours, kemudian dikurangi dengan 295.166,61 kali AI maturity score, kemudian ditambah dengan 38.099,53 deadline metal, kemudian ditambah 0,7 dikali cost saving, dan yang terakhir adalah ditambah 4.403.789,77 dikali AI adoption level. Nah, kenapa angkanya cukup berbeda dengan signifikan? Dikarenakan terdapat beberapa skala yang berbeda. Contohnya ketika kita berbicara tentang AI investment itu skalanya adalah berupa USD. Kemudian ketika automation ini adalah rate, maka rate-nya ini terlalu kecil sehingga pengalinya nanti akan besar seperti itu. Maka dari itu angka atau persamaan regresi ini perbedaannya cukup signifikan. Karena kan ada yang sampai 4 juta lalu hanya 0,7. Kemudian kita akan mengevaluasi modelnya, di mana di sini kita akan mengevaluasi beberapa hal, yakni R-square, MAE, MSE, dan RMSE. Lalu untuk mean error, di sini saya akan mengambil MAE saja, dikarenakan model tersebut akan jauh lebih mudah jika menggunakan MAE atau mean absolute error daripada MSE atau mean square error. Nah, di sini R-square-nya didapati hasil 0,5332, yang berarti secara bersama-sama variabel X atau ke-8 variabel X berpengaruh sebesar 53,32% terhadap variabel Y atau revenue impact. Kemudian MAE sebesar 1.266.493, yang berarti bahwasanya ke-8 variabel gagal memprediksi rata-rata sekitar 1.266.493 USD pendapatan. Kemudian RMSE sendiri ini angkanya lebih besar. Nah, karena RMSE ini lebih besar, maka dapat didapati hasil bahwasanya terdapat beberapa error yang jumlahnya signifikan daripada yang jumlahnya sedikit seperti MAE. Dikarenakan RMSE sendiri merupakan root mean square error yang didapati hasil dari MSE yang dikuadratkan. Kemudian di bagian koefisien regresi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya terdapat koefisien yang nilainya sangat tidak dapat dijelaskan secara lantang dikarenakan standar scalar yang belum disamakan. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa standar AI adoption itu menggunakan level, lalu profit itu menggunakan gain, dan AI investment menggunakan USD. Maka dari itu hasilnya kurang dapat dimaknai apabila kita menggunakan sebuah angka, dan akan lebih baik digunakan hasilnya untuk divisualisasikan. Dimana untuk visualisasi pertama saya akan menampilkan heat map dari korelasi antar variabel. Untuk variabel-variabel sendiri yang paling signifikan yang berpengaruh dan berkorelasi terhadap revenue impact itu yang paling besar adalah 0,7, yakni cost saving. Kemudian yang paling sedikit berkorelasi untuk revenue impact adalah bagian deployment cost.
Nah, ketika dimaknai 0,7, cost saving itu berpengaruh 0,7 atau 70% terhadap revenue impact yang ada atau yang dihasilkan. Kemudian masuk ke bar chart, pengaruh variabel terhadap revenue impact. Dapat dilihat bahwasannya terdapat beberapa variabel yang dia itu berpengaruh secara negatif dan juga beberapa variabel yang berpengaruh secara positif. Contohnya, variabel yang berpengaruh negatif terhadap revenue impact itu ada automation rate dan juga AI maturity score. Dapat dimaknai bahwasanya setiap kenaikan automation rate berpengaruh negatif terhadap revenue impact. Nah, kemudian AI adoption level. Setiap kenaikan AI adoption level berpengaruh positif terhadap revenue impact-nya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan lagi mengenai masing-masing dari koefisien, di mana koefisien yang paling kecil dan dapat dimaknai secara halus itu ada cost saving sebesar 0,726. Nah, cost saving ini berarti bahwasanya ketika setiap satu penaikan dari cost saving akan berpengaruh 0,70 untuk revenue impact-nya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.